Hi guys, welcome to our first ever podcast berdua, Yes. Raras Coffee and Convo. Jadi kita buat podcast ini karena kita mau share our story, gimana kita bertemu pertama kalinya and fell in love. Oke, jadi pertama banget ceritanya itu, kamu inget gak pertama kali banget kita ketemu di mana? Pertama kali Pertama kali banget. itu seingatku kita seproject gak sih? Seproject kayak Lovepedia FTV Valentine. special Valentine gitu. Itu programnya namanya Lovepedia. Ya kita syuting di situ, itu pertama kali kita ketemu. Itu kayaknya aku masih umur Ya, kamu 19. masih sekolah deh? Masih sekolah ya? Aku gak Iya. tau, gak inget. Kayak aku Kamu kayak masih kecil. agak cabi gitu, terus Endut. agak berisi. Ya, kamu Terus masih sangat kurus banget. Iya betul. Terus kamu kayak masih ditemenin mami Mami. syuting. Ya itu udah lama banget, itu pertama kali banget kita ketemu. Terus di situasi itu kita bener-bener cuman kenalan sebagai lawan main. Kita gak pernah ngobrol di luar set. Betul. Kita mau ngobrol tuh kalau cuman reading mau take doang. Iya. Kayak aku punya duniaku, Ryan punya dunia sendiri. Kita gak bonding sama sekali. Mungkin juga aku masih terlalu kecil untuk kayak bonding sama lawan main waktu itu. Iya, Jadi karena kayak- aku juga tipikalnya cuek kan kalau Iya. di lokasi itu kayak ya main game aja kerjaannya. Jadi itu pertama kali kita ketemu. Abis itu selesai project itu ya nothing happen. Kita bener-bener cuman saling kenal doang. Abis Saling itu, tahu lah jatuhnya. Saling tahu. Saling tahu. Abis itu berapa tahun kemudian, 2 kali ya. Mungkin 3 sih. 3 tahun 3 ya? ya kayaknya. Aku nggak tahu sih, Kalau soalnya aku udah nggak lama salah. banget. Udah lama banget. Kita ketemu lagi di sinetron Cahaya Terindah. Cahaya Terindah. Cahaya Terindah itu kalau nggak salah 2018 atau 2019 gitu. Ya. Kalau nggak salah. Kita ketemu lagi di situ. Habis itu kita selayaknya lawan main pada umumnya aja. Kita bener-bener biasa aja, profesional banget. Aku inget banget di awal-awal Cahaya Terindah itu Ryan masih dalam hubungannya sendiri dan aku juga masih dalam hubunganku sendiri. Ya kita bener-bener temen banget. Terus kita ya udah syuting bareng. Kita di basecamp juga nggak yang gimana-gimana ya, kayak bener-bener. Ya kayak as a friend. Banget. As a lawan main kerja aja gimana Banget. sih. Bahkan Terus kebetulan pas kita promo itu kamu ulang tahun kalau nggak salah saya ingat. iya. Dan Bahkan itu aku sama Dea, nyerpresin aku. surprisein kamu. Bahkan di situ ada pacar kamu waktu itu datang juga. Ya, my ex. Iya, your ex. Jadi itu bener-bener aneh Pacarku banget. sekarang kan you. Aku kan bukan pacar. Oh iya tunangan. Terus kita bener-bener biasa banget. Bener-bener aku aja bahkan kamu tuh bukan tipeku kan, aku udah bilang dari awal. You Kayak- know what? Cause I'm Chinese. Iya, babe, bukan kayak gitu. Tapi kayak aku lebih suka pribumi aja. Iya Nah, makanya jadi- ya it's not about rasis, cuman Iya, karena emang kamu lebih suka tipe, tipenya kan. Dan dia juga obviously not looking for a girl karena dia udah punya pacar. Yang waktu itu sering banget ke lokasi juga. Jadi kayak udah kita hidup masing-masing aja. Terus seiring berjalannya waktu, sinetron ini 200 episode. Which is kita setahun lebih ya. Selalu ketemu. No lah. Gak nyampe Kayaknya setahun. lah. Gak nyampe Hampir, setahun. hampir setahun. Kita benar-benar ketemu terus tiap hari dari pagi sampai malam. Kita bahkan chattingan itu, isi chattingan kita tuh cuman kayak, Rai udah OTW belum? Rai abis ini lo ke tim berapa? Lo berapa scene Iya. lagi? Karena scene kita selalu berhubungan. Jadi aku butuh komunikasi sama dia biar tahu soal lokasi gitu. Ya soalnya aku anaknya on time banget. Enggak, Jadi sumpah. aku harus nungguin dia dulu gitu kalau udah nyampe lokasi. No, justru aku sering bangunin dia kayak bangun lo ini jam berapa gitu. Oke, anyway abis itu akhirnya nggak tahu gimana ceritanya kayak semakin judul itu mau ke tahap-tahap bungkus nih kita makin sering pergi bareng. Iya. Aku, Ryan, Dea, Kenny, Rame sih ya anak-anak situ semua. Laura, Max. Maxim. Kita benar-benar sering banget hangout bareng terus. Terus sampai akhirnya terjadi suatu fenomena di mana hubunganku selesai dan Ryan juga.
Iya pokoknya ya sampai akhirnya ya mungkin kita lagi sama-sama dalam Galau. situasi yang galau gitu Iya. dengan pasangan masing-masing. Padahal tapi kita nggak ada saling curhat ya, no kita Enggak, nggak pernah kayak aku Kita saling tahu aja bahwa kita saling tahu aja gue gitu. galau nih, ayo kita Ya, nongs iya bareng gitu. Gimana sih temen kalau misalnya lagi Satu ada yang lagi masalah sama pacarnya atau ada masalah sama hidupnya, terus pasti yang kelihatan kan ya kita sebagai temen ya tak pasti wah ini lagi galau nih apa segala macam. Dalam tongkrongan kayak gitu hal normal. Jadi kayak ya udah aku tahu dia lagi galau, dia juga tahu aku lagi bermasalah dalam hubungan dan circle kita juga semuanya tahu gitu. Gitu. Jadi Terus- ya udah kita kira saling tahu, terus nggak tahu gimana kita semakin dekat. Kita dekat karena sering nongkrong bareng. Iya. Dan aku sering nebeng dia pulang. Tapi ini bener-bener nggak ada intention apapun, kayak bener-bener karena satu arah waktu itu. Iya. Bener-bener searah, terus kayak ya udah nebeng aja, orang dari dulu juga gue temen sama dia gitu. Iya. Bener-bener nggak ada rasa apapun, nggak ada, Bahkan bener-bener kita pernah temen. ingat gak kita moving lokasi yang jauh banget itu Kita kan bareng. kamu juga nebeng aku Nebeng, ya iya. kan. Kayak udah hal biasa itu aja Iya. gitu. Ya, jadi gitu kita akhirnya dekat, terus tiba-tiba terus kita liburan juga ke Korea bareng-bareng Iya. di situ. Mungkin pulang dari situ kita lumayan agak dekat lebih dari temen kali ya. Tapi kalau untuk sadar ya aku kapan suka sama kamu, aku juga lupa banget sih sebenarnya. Sebenarnya aku juga bingung sih gimana cara aku mendefinisikan dekatnya Kapan itu. sukanya kan? Iya karena kayak kita bener-bener dari teman biasa, terus memang kita berdua juga nggak ada intention untuk kayak biasa kan cowok gimana sih ada ngeliat cewek, wah gue deketin nih cewek gitu. Nah ini nggak ada gitu. Bahkan ini yang kayak kita ngalir aja gitu karena mungkin kita jadi sering nongkrong bareng apa segala macam. Tapi bukan cuma sama Ranti doang yang kita deket, kayak sama Kenny, sama Dea, sama Maxim, sama Laura pada saat itu kita semua juga deket kan. Tapi kita belum menyadari aja, wah kalau kita ini into each other gitu loh. Ya, Sampai akhirnya kita ke Korea lah. kita ke Korea mulai deket. Tapi bener-bener yang kayak bener-bener kayaknya kita mulai suka banget satu sama lain itu kayaknya waktu kita liburan bareng Laura ke Nusa Lembongan ya sih. Iya betul. Itu. Ya. Soalnya gini, kita sempet kayak bukan marahan sih, kayak tiba-tiba hilang aja gitu nggak ada kabar. Iya. Kita berdua. Terus Tiba-tiba ya itu liburan pulang lagi. dari Korea, itu Iya. pulang dari Korea kita sempet kayak Ada kabar. hilang nggak ada kabar. Karena kita juga masih belum menyadari kayaknya, mungkin juga masih belum sadar kalau misalnya gue tuh suka sama Ranti gitu. Tapi pas udah pulang dari Korea tiba-tiba Kangen. entah Iya. entah apa yang terjadi, kayak pokoknya tiba-tiba kita bukannya renggang nggak juga, berantem juga enggak gitu. Jadi kayak Lost contact tiba-tiba aja. lost contact aja gitu. Iya, itu juga aneh Lost banget sih. contact ada kali hampir Berapa bulan? nggak nyampe berapa bulan. Nyampe lah. tahu? Mungkin Satu lah. sebulan ya, tapi maksudnya Iya, nggak terus nyam- habis itu nggak kita nyampe akhirnya berbulan-bulan. pergi lagi. Kita jalan-jalan lagi gitu. Kayak pengen jalan-jalan aja bareng teman-teman gitu. Karena No, wait, tunggu sebelum itu pas akhirnya itu, terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang kayak gue kangen Ranti gitu. Oh iya. Iya, Terus? ya makanya aku chat kan. Oh iya. Iya. Lupa. Aku Kamu chat lupa. apa? Aku bilang, hey, Hei apa? I miss you. Kok lupa Oh sih? iya. Iyalah. Aku lupa. Iya ya. Jadi kayak selama kita udah lost contact, terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang kayak, wah ada yang kurang gitu, ada yang aneh gitu. Gue kok malah mau nyari dia, tapi di satu sisi aku gengsi juga gitu. Ngerti gak sih? Kayak gengsi mau sapa duluan juga, aduh takutnya dia annoyed apa segala macem. Cuman ya udahlah, karena aku mau coba untuk jujur sama perasaanku, ya udah aku utarain aja gitu. Makanya aku chat gitu, hey I miss you. Iya. Iya berarti benar kayak gitu. Nah baru setelah dari situ Kita baru liburan bareng. mulai deket lagi, kita liburan Bla bla bla. bareng lagi. Bla bla. Tapi
kita belum pacaran ya. Belum. Kayak aku tuh bingung gitu, kayak ini benar-benar hubungan pertama aku di mana aku nggak ditembak. Kayak aku nggak ditanya kamu mau jadi pacar aku nggak gitu. Nah karena aku berpikir kayak aku nggak mau terjebak di situasi itu, jadi aku inget banget suatu hari kita pergi ke Union berdua, inget gak? Terus di situ kayak aku kayak dalam perjalanan mau ke sana tuh aku udah mikir pokoknya gue harus tanya sama Ryan kita ini gimana gitu. Nah akhirnya di Union aku tanya kayak jadi kita ini gimana ya, aku nanya. Jadi kita ini pacaran gak sih gitu ya? Iya, kayak gitu. Iya kayak gitulah. Terus Ryan kayak, ya kamu maunya gimana kayak gitu kan? Terus jadi kayaknya dari situ kita benar-benar baru Nah dari situ aku ngomong, udah gini aja. Gimana kalau in this moment kita tentuin kalau kita pacaran. Iya. Jadi aku gak pakai sistem nembak dia gitu kayak, hey kamu mau gak jadi pacarku gitu. Enggak sama sekali. Jadi kayak pada saat di Union gitu aku bilang, ya udah gimana kalau ya pas Kita di Union tentuin. itu kita tentuin aja kalau kita ini pacaran. Iya, kita pacaran kayak gitu. Jadi akhirnya bisa dibilang bahwa aku sebenarnya kayak menembak Ryan duluan ya, karena aku duluan yang bener-bener kita pacaran gak ini gitu. Udah jalan terus, udah saling WA-an. Kayak perempuan juga kan gak bodoh untuk menafsirkan sesuatu gitu ya. Tapi aku berani aja tanya ke dia. Nah akhirnya dari situ kita baru jadian. Jadi kita jadiannya di situ. Di Union Plaza Senayan. Iya. Ya kan, sambil minum kopi. Kita lunch. Iya, dan minum kopi. Iya, Remember? minum kopi. Nah, kenapa juga kita menamakan podcast kita ini Coffee and Convoy-nya karena gara-gara kita berdua ini paling sering ngobrol yang deep talk, yang ngobrolin hal-hal yang serius itu kalau kita lagi ngopi bareng. Ngobrol hal serius, ngobrol hal yang gak serius, ngobrolin yang ngomong ngarang-ngarang, menghayal-menghayal. Pasti kalau kita lagi having coffee, kayak duduk di kafe. Emang kita juga sama-sama suka ngopi sih. Ice coffee. Ice coffee sih. Tapi kita gak pernah ya hot coffee bareng gitu. Kayak hot coffee gak? Kayak nanti deh kita udah tua. Kayak kita jarang deh. Ini aja ice. Iya. Boleh gak sih aku minum dulu? Boleh. Ice coffee. Jadi kita anaknya ice coffee. Cheers. Jadi kita anaknya ice coffee banget. Jadi itulah ceritanya ya. Akhirnya kita dekat, lagi ngopi di situ di Union Plaza Senayan, terus kita jadian. Kita jadian tanggal 26. Sebenarnya ini ada cerita menarik juga sih kenapa 26 Maret. Jadi sebenarnya waktu kita ngobrol di Union itu bukan tanggal 26 Maret. Tapi kenapa kita merayakan 26 Maret sebagai hari jadian kita, karena di hari itu kita benar-benar coba deh kita scroll kapan di momen kita saling kayak menyatakan perasaan kita gitu. I love you and I love you too gitu ya. Dan kita cari dan itu tanggal 26 Maret. 26 Maret paling pertama. Jadi itu adalah tanggal kita pacaran gitu. Itu tanggal kita pacaran ya kan. Jadi kita decide untuk ya udah tanggal jadinya di 26 Maret. Iya. Tapi ada banget sih pertanyaan yang aku pengen tanyain kamu sebenarnya. Di titik mana kamu kayak berpikir kayak oh iya she's the one gitu. Biasanya kan cowok pasti kalau ngedeketin cewek pasti kan kayak ya ini cewek mau gue pacarin, gue mau pacaran sama dia gitu kan pasti. Terus kan kamu harus ada momen kayak kamu oh ya gue mau gitunya. Itu ya pas kapan? Wait, aku recall bentar ya, soalnya udah lama banget. 4 tahun yang lalu guys, gue pacaran udah lama loh. Asik. Kita benar-benar dari temen, bukan dijodohin, bukan dideketin. Kita benar-benar dari temen banget. Mungkin itu ya, kayak pada saat kita jauh gak sih? Iya sih, aku juga. Jadi kayak aku ngerasa pas kita jauh tuh kayak ada yang kurang gitu. Asik. Kayak gak ada yang nemenin gue sehari-hari, terus ngobrol, gak dapat kabar dari dia tuh kayak tantrum ya gitu. Bukan tantrum sih, apa bahasanya ya? Gelisah, apa kayak kepo, kayak pengen tahu gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak mungkin di situ aku menyadari kayak apa aku sayang sama Ranti, apa aku sayang sama kamu. Kalau aku sih mungkin kayak. Aku mungkin itu sih aku nyadarinya. Kalau aku sih mungkin kayak karena
Aku juga bingung sih kalau ditanya ini. Kita bener-bener dari teman. Jadi waktu bener-bener deket sama Ryan tuh kayak ketemu best friend, ngerti nggak? Kayak bener-bener ketemu best friend banget. Ngobrol apapun sama dia nyambung. Terus dia orangnya asik. Terus yang paling penting juga Ryan tuh sama adik-adikku gitu juga baik gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku merasa I think ya Dan yang seru tuh kayaknya sebenarnya karena aku udah sama Ranti dari temen, jadi kita sama-sama genuine gitu, ngerti nggak? Jadi genuine, sama-sama genuine, iya tulus, ya, tahu gitu satu sama lain karakter aslinya kayak gimana. ya. Jadi Kayak kita, nggak ada yang dibuat-buat. ya. Soalnya jujur waktu sama Ryan tuh aku bener-bener I'm not looking gitu loh. Aku tuh nggak mencari pacar, nggak mencari kayak cinta gitu loh di saat aku sama Ryan. Karena memang waktu itu baru banget selesai dari yang sebelumnya. Terus kayak aku membutuhkan waktu sendiri gitu. Jadi kayak I'm not looking gitu. Tapi as time goes by gitu sama Ryan tuh kayak dia treat me so well. Terus cara bicaranya tuh juga baik. Terus bener-bener seru banget kayak bener-bener sama temen gitu. Jadinya aku nggak nyadar aja kayak aku fall in love gitu kalau aku. Kayak bener-bener nggak nyadar kayak kita bener-bener dari teman aja. Jadi nggak aku nggak berekspektasi untuk kayak gue mau cowok yang gini enggak karena nggak mencari. Dan bedanya juga mungkin banyak orang kayak berdoa untuk pasangan kayak minta spesifik sama Tuhan gitu ya. Aku dengar kayak pengen punya pacar yang gini. And it's not wrong gitu loh. Kayak totally fine kalau kita berdoa sama Tuhan minta pasangan yang sesuai yang kita Kriteria. mau gitu ya. Siapa tahu Tuhan kasih gitu kan. Tapi jujur waktu sama Ryan sama sekali enggak. Aku berdoanya itu di saat ya aku udah sama Ryan. Jadi udah pacaran terus kayak Tuhan please berkati hubungan ini supaya panjang. Supaya aku merasa cocok, aku merasa aku menemukan soulmate aku. Jadi waktu Ryan tuh bener-bener gak minta. Makanya aneh banget dan bisa selama ini. Dan kita jarang banget berantem. Iya. Mungkin karena we started as a best friend. Jadi kayak aku Mungkin juga ya. bingung kenapa. Ya Atau kan? mungkin karena udah di set up sama Tuhan gitu. Asik. Mungkin. Ya kan kamu bilang. Iya. Iya. Jadi itu cerita kita Iya. dekat, PDKT, fell in love. Eh, PDKT kita sih kebanyakan kita cuma nongkrong, ngopi, Nongkrong, ngopi, kita liburan sama teman-teman yang lain. liburan, have fun, tawa-tawa. Jadi kita bertahan sama berapa tahun sekarang, Beb? 4 Empat. tahun, berapa bulan ya? Maret, April, Mei, 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan kita bersama. Setiap hari juga rasanya masih sama seperti itu karena gak ada yang berubah. Everything fun. Tapi aku yakin sih, mungkin pasti setiap orang tuh ada soulmate ya masing-masing. Ya aku juga yakin. Karena aku juga udah ngalamin struggle dalam pacaran. Mungkin semua orang juga pasti, kalian juga semuanya ngalamin struggle dalam berpacaran. Tapi yakinlah one day kalian pasti akan nemuin satu orang yang kayak kalian ngerasa kalau kalian jalan bareng dia kalian gak punya beban. Kalau kalian jalan sama dia nyaman, gak ada yang bikin kayak masalah hidup kita ini udah banyak ya. Kita hidup ini penuh dengan masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita dapat pasangan yang nambah-nambahin masalah, jadi Capek. mendingan gak usah, capek. Iya. Jadi carilah karena itu namanya soulmate. Jadi cari suatu saat gue yakin kalian pasti nanti akan nemuin kayak soulmate gue ini. Ya aku juga yakin suatu hari nanti kan akan ketemu soulmate kalian juga. Dan aku yakin pasti kalian bisa happy dengan hubungan kalian. Ya kayak kita. Tapi hubungan kita juga gak yang seperfect itu. Betul. Kita juga gak belajar untuk gak egois. Iya. Kayak untuk dalam suatu argumen kita bisa baikan itu harus ada yang ngalah. Betul. Punya emosi itu jangan dipelihara gitu. Kadang abis kita berantem kesel-keselan terus lagi sama-sama panas and then kayak ya terus baikannya gimana dong? Ya kadang-kadang kadang-kadang tuh aku cuma tinggal ngegandeng Ryan. And then kita ya udah gitu, masalah tadi tuh ya udah gitu ya. Jadi ego kita ini benar-benar penting juga dalam hubungan. 4 tahun itu gak sebentar. Tapi we're looking forward untuk bertahun-tahun berikutnya. Dan chapter-chapter berikutnya dalam hubungan kita.
termasuk chapter kita yang berikutnya.